Tiga pemain kunci kita, Maarten Paes, Ragnar Oratmangon, dan Marcelino Ferdinand, dipastikan tidak bisa turun saat kita hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni nanti. Padahal, ketiganya adalah pilar utama timnas selama ini. Lalu, siapa yang akan menggantikan mereka? Bisakah Garuda tetap menang tanpa tiga bintang ini? Di video ini, kita akan bahas tuntas mulai dari strategi pengganti, analisis kekuatan Cina, prediksi susunan pemain, sampai peluang kita lolos. Jangan skip video ini sampai habis, karena ini bisa jadi pertandingan paling krusial buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat dalam laga krusial melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah harus kehilangan tiga pemain kunci mereka. Maarten Paes yang menjadi benteng pertahanan terakhir di bawah mistar gawang. Ragnar Oratmangon yang selama ini menjadi motor serangan di sayap kiri, dengan kecepatan dan umpan-umpan tajamnya. Serta Marcelino Ferdinand yang menjadi kreator serangan di lini tengah dengan visi permainan dan kemampuan driblingnya yang mematikan. Dan ketiganya ini benar-benar menjadi tulang punggung tim selama pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sehingga absennya mereka pasti akan sangat terasa. Di posisi kiper, Emil Audero yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi pada Maret 2025 akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani debutnya, menggantikan Paes. Dan meskipun Audero memiliki pengalaman bermain di level Serie A, tetap saja tekanan psikologis dalam laga sebesar ini bisa menjadi faktor penentu. Apakah dia bisa tampil maksimal atau justru grogi di menit-menit awal pertandingan? Sementara itu di lini serang, Egy Maulana Fikri diprediksi akan mengambil alih peran Oratmangoen sebagai winger setelah menunjukkan performa luar biasa bersama Dewa United di Liga 1 musim ini, dengan torehan 12 gol dan 7 assist yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling produktif di kompetisi domestik. Namun tantangannya adalah apakah Egy bisa langsung beradaptasi dengan tekanan pertandingan level internasional yang jauh lebih keras dan fisik. Di lini tengah, Ricky Kambuaya yang tampil impresif saat melawan Bahrain meskipun hanya bermain sebagai pemain pengganti, akan mendapatkan kesempatan emas untuk mengisi posisi Marcelino. Dan ini menjadi momen krusial bagi Kambuaya untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi starter tetap di timnas. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan tetap mempertahankan formasi 3-4-2-1 yang sudah menjadi ciri khasnya selama ini. Dengan Jay Itzes yang dipastikan akan menjadi starter sekaligus kapten tim di lini belakang. Namun persaingan ketat antara Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Mace Hilgers untuk mendampingi Itzes masih menjadi tanda tanya besar. Ridho dikenal dengan ketajaman dalam membaca permainan dan kemampuan antisipasinya yang baik. Hubner memiliki keunggulan fisik dan pengalaman bermain di Eropa. Sementara Hilgers meskipun sedang mengalami penurunan performa bersama FC Twente, tetap dianggap sebagai pemain berkualitas tinggi dengan pengalaman di Eredivisie. Di lini tengah, kombinasi Kevin Dix, Tom Hay, Joey Pelupesi, dan Calvin Verdong diharapkan bisa memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dengan Dix yang sebenarnya adalah bek tengah, namun bisa ditarik mundur jika diperlukan sehingga membuka peluang bagi Yakob Sayuri untuk bermain sebagai wingback kanan. Sementara di lini depan, trio oleh Romeni sebagai ujung tombak didukung oleh Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Cina. Romeni dengan fisiknya yang besar dan kemampuan mempertahankan bola, Egy dengan kecepatan dan driblingnya, serta Kambuaya dengan visi permainannya bisa menjadi kombinasi yang sulit dihentikan jika mereka bisa bermain kompak. Di sisi lain, timnas Cina juga datang dengan kekuatan penuh meskipun mereka sedang dalam proses regenerasi tim, dengan beberapa pemain muda berbakat seperti Wei Shihao dan Zhang Yuning yang harus diwaspadai oleh pertahanan Indonesia. Apalagi kita masih sering mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan balik cepat yang menjadi ciri khas permainan Cina. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini benar-benar menjadi laga penentu bagi kedua tim yang sama-sama berambisi untuk lolos ke putaran berikutnya. Dan meskipun tanpa tiga pemain kunci, timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan keunggulan bermain di depan puluhan ribu supporter yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno untuk menciptakan atmosfer yang mendukung. 5 hari setelah pertandingan melawan Cina, timnas Indonesia akan menghadapi ujian yang lebih berat lagi ketika harus bertandang ke markas timnas Jepang di Suita City Football Stadium. Sebuah pertandingan yang sangat susah untuk dimenangkan, mengingat kekuatan Jepang yang jauh di atas kita.
Sehingga hasil pertandingan melawan Cina ini menjadi sangat krusial. Karena 3 poin penuh di kandang sendiri bisa menjadi modal berharga dalam perjuangan lolos ke putaran berikutnya. Tentang kondisi timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Cina. Menurut kalian, bisakah kita menang tanpa 3 pemain kunci? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini, biar kita bisa terus diskusi tentang perkembangan timnas Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.